Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini aku akan membuat video dengan tema hak asasi manusia. Sebelum itu, aku akan menjelaskan apa sih hak asasi manusia itu. Jadi, dari yang aku baca, pengertian hak asasi manusia adalah sebuah konsep, hukum, dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia atau HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konsep tersebut perlahan hilang. Mulai marak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, selanjutnya, adapun kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal, tiap tahunnya diperingati Hari Hak Asasi Manusia sebagai pengingat untuk menegakkan semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus-kasus tersebut, utamanya pada kasus yang belum segera tuntas. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia meliputi 1. Pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Yang kedua adalah kasus Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, perusahaan tempat Marsina bekerja tidak menyetujui. Akibatnya, Marsina dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Namun, akhir cerita, Marsina ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Nah, dengan melihat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, maka pemerintah harus lebih ketat lagi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Adapun cara mengatasinya, 1. Membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, supremasi hukum atau penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan keadilan. Keempat, memberikan edukasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Dan ketujuh, mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.